Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Putri Dahayu, NIM 2002030004, Program Studi Fisika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gelombang dan gelombang elektromagnetika. Disimak dan ditonton sampai habis. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang materi gelombang. Jadi, apa sih sebenarnya gelombang itu? Gelombang merupakan getaran yang merambat melalui medium. Nah, dalam perambatannya ini, gelombang hanya memindahkan energi tanpa memindahkan materi. Maksudnya seperti ini. Saya, materi, sedang berenang di sebuah pantai. Kemudian, tiba-tiba datang gelombang dari arah A menuju ke arah B. Nah, gelombang ini hanya memindahkan energi saja tanpa memindahkan saya sebagai materi ke titik B. Jadi dia bergerak atau dia hanya memindahkan energi dari titik A menuju ke titik B tanpa memindahkan saya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah-istilah pada gelombang. Simak video berikut ini. Nah, kita akan membahas tentang istilah-istilah pada gelombang. Yang pertama itu ada panjang gelombang. Panjang gelombang ini biasa disimbolkan dengan lambda. Nah, panjang gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi, di sini saya akan tentukan A, B, C, D, E, dan F. Nah, pertama kita akan menentukan bagaimana cara kita menentukan puncak gelombang, simpul gelombang, lembah gelombang, dan perut gelombang, serta satu gelombang. Nah, seperti ini. Jadi, A ini merupakan simpul dari gelombang. Kemudian, A, B, C ini merupakan puncak gelombang. C, D, E merupakan lembah gelombang. Kemudian B atau di tengah-tengah sini nih, B ini itu adalah perut gelombang. Jadi A, B, C, D, E merupakan satu gelombang. Jadi satu gelombang itu adalah satu puncak dan satu lembah. Itu merupakan satu gelombang. Kalau pada gambar ini ada dua gelombang karena punya dua puncak dan dua lembah. Ada yang namanya amplitudo. Amplitudo ini adalah nilai mutlak simpangan terbesar yang dicapai partikel simpangan atau jarak yang dilalui gelombang ke titik seimbang. Jadi, yang disebut dengan amplitudo itu adalah jarak yang dilalui gelombang ke titik seimbang. Misal ini adalah titik seimbangnya. Maka dari sini ke sini, ini adalah jarak amplitudo. Misal nilai amplitudo adalah 0,5. Ada yang namanya periode. Periode ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang frekuensi. Nah, untuk mencari periode, biasanya kita menggunakan rumus F sama dengan 1 per periode atau periode per 1 per F. Kita bisa menggunakan dua rumus ini untuk mencari periode, tergantung apa yang diketahui. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 detik. Jadi, untuk mencari cepat rambat gelombang, biasanya kita menggunakan rumus F sama dengan lambda dikali F atau F sama dengan lambda dikali periode. Nah, yang terakhir adalah frekuensi. Frekuensi ini merupakan banyaknya gelombang dalam persatuan waktu. Nah, inilah istilah-istilah pada gelombang. Semoga bisa dipahami ya. Tadi penjelasan singkat tentang istilah-istilah pada gelombang. Lanjut ke video penjelasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang berjalan dan gelombang berdiri.
Jadi, di dalam gelombang itu ada yang dinamakan dengan gelombang berjalan dan ada juga yang dinamakan dengan gelombang berdiri. Bagaimana sih cara kita membedakan antara dua gelombang itu? Oke, jadi gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang memiliki amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita ketahui bahwa titik amplitudo pada gelombang ini adalah A. Jadi, ini adalah titik pertama, ini adalah titik kedua. Jadi, setiap titik yang dilalui gelombang ini itu mempunyai amplitudo yang sama. Contohnya seperti ini. Dari titik A ke titik B, nih, mempunyai nilai amplitudo yang sama. Misal nilai amplitudonya adalah 5,5, maka dari titik A ke titik B ini amplitudonya tetap. Kita akan mengenal istilah-istilah pada gelombang berjalan. Yang pertama, dikenal dengan omega. Omega ini merupakan kecepatan sudut. Biasa kita menggunakan rumus 2V dikali frekuensi atau 2V dikali periode. Kemudian untuk satuan dari omega yaitu radian. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi dan periode itu rumusnya N per T. N di mana banyaknya gelombang, kemudian T merupakan waktu. Jadi untuk menentukan frekuensi kita bisa menggunakan rumus 1 per periode. Begitu juga dengan untuk mencari periode kita bisa menggunakan rumus 1 per frekuensi. Selanjutnya ada namanya cepat rambat gelombang atau yang biasa kita kenal dengan V. Untuk mencari cepat rambat gelombang, kita menggunakan rumus lambda dikali F atau lambda per periode. Kemudian ada lambda merupakan panjang gelombang, kemudian ada simbol K itu adalah tetapan gelombang dengan rumus 2V per lambda. Nah, untuk semua rumus yang saya sebutkan itu merupakan cara untuk kita mencari persamaan dari simpangan. Jadi, untuk persamaan dari simpangan yaitu Y sama dengan simpangan sama dengan A sin dalam kurung WT plus minus KX tutup kurung. Kapan sih kita menggunakan plus dan minus? Nanti kita akan bahas di video penjelasan selanjutnya ya. Di sini saya akan kasih tahu di mana Y merupakan simpangan, kemudian A merupakan amplitudo, W merupakan kecepatan sudut, dan K merupakan bilangan gelombang. Untuk mencari arah gelombang, kita bisa menggunakan contoh seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Pertama, kita akan buat garis X dan Y. Maaf. Di mana ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah min Y, dan ini adalah min X. Oke. Sekarang, bagaimana cara kita menentukan kapan gelombang itu bernilai positif dan kapan gelombang itu bernilai negatif? Perhatikan video. Gelombang akan bernilai positif saat apabila gelombang merambat ke arah negatif atau ke arah kiri. Seperti ini. Nah, ini adalah positif. Nah, jika gelombang merambat ke arah kiri atau ke arah negatif, maka gelombang itu bernilai positif. Dan sebaliknya, jika gelombang itu merambat ke arah kanan, maka gelombang itu bernilai negatif. Semoga paham dengan video penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gelombang stasioner berdiri. Apa sih gelombang stasioner berdiri itu?
Jadi, gelombang stasioner berdiri ini itu berbanding terbalik dengan gelombang berjalan. Nah, pada gelombang stasioner ini ada yang namanya stasioner bebas dan ada yang namanya stasioner terikat. Yang pertama, kita akan membahas stasioner ujung terikat terlebih dahulu. Gelombang berdiri dengan ujung terikat memiliki sudut fase gelombang datang dan gelombang pantul yang berbeda besar radiannya. Nah, contohnya seperti ini. Lihat pada ilustrasi di gambar. Seutas tali kita ikatkan ke salah satu ujung pada satu tiang, sementara ujung lainnya kita biarkan. Bila ujung yang bebasnya digetarkan ke atas dan ke bawah berulang-ulang, maka gelombang akan merambat dari ujung yang bebas menuju ujung yang terikat. Kemudian ini disebut sebagai gelombang datang. Ketika gelombang datang tiba di ujung yang terikat, maka gelombang ini akan dipantulkan sehingga terjadi interferensi gelombang. Inilah yang dinamakan dengan gelombang stasioner ujung terikat. Apabila pada titik Q, gelombang datang memiliki persamaan Y1 sama dengan A sin WT dikurang KX, dan persamaan gelombang pantul yang sampai di titik 0 dinyatakan Y2 sama dengan A sin WT ditambah KX, maka persamaan gelombang stasioner di titik 0 dinyatakan sebagai Y1 ditambah Y2. Sehingga untuk hasil interferensi gelombang datang dan gelombang pantul di titik 0 yang berjarak X dari ujung terikat P adalah Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Jadi, Y sama dengan A sin WT dikurang KX ditambah A sin WT ditambah KX. Dengan menggunakan aturan sinus, maka sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin 1/2 A ditambah B cos 1/2 A dikurang B. Jadi persamaan simpangannya menjadi Y sama dengan 2A sin KX dikali cos WT. Selanjutnya, kita akan bahas tentang gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang berdiri pada ujung bebas memiliki fase gelombang datang sama dengan gelombang pantul. Ujung pemantul dapat bergerak bebas naik atau turun mengikuti arah gelombang datang. Jika kita perhatikan gambar pemantulan gelombang di atas, gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal yang memiliki bagian-bagian di antara perut dan simpul. Perut gelombang terjadi saat amplitudonya maksimum, sedangkan simpul gelombang terjadi saat amplitudonya minimum. Dengan demikian, kita akan dapat mencari letak titik yang merupakan tempat terjadinya perut atau simpul gelombang. Nah, untuk persamaan gelombang stasioner ujung bebas itu adalah Y sama dengan 2A cos KX dikali sin dalam kurung WT. Sebuah tali panjangnya 2 meter dan ujungnya terikat pada sebuah tiang. Jika terbentuk gelombang penuh, tentukan letak perut ketiga dan simpul keempat, di mana N sama dengan 5. Pertama, kita harus tulis terlebih dahulu diketahuinya biar mudah ya. Nah, yang diketahui X sama dengan 2 meter, N sama dengan 5. Yang ditanya letak perut ketiga dan letak simpul keempat. Ini ada catatan terlebih dahulu. Untuk menentukan simpul pertama, kita menggunakan rumus 2/4 lambda. Untuk menentukan simpul 3, kita menggunakan rumus 6/4 lambda. Untuk menentukan simpul keempat, kita menggunakan rumus 8 per lambda. Nah, kalau untuk perut, untuk P0-nya sama dengan 1/4 lambda. Kemudian P1-nya sama dengan 3/4 lambda. Untuk P2-nya atau P3-nya kita menggunakan rumus 7/4 lambda dan seterusnya. Untuk menentukan XP3 atau X pada perut ketiga, kita menggunakan rumus 7/4 dikali lambda, di mana lambda nilainya adalah 0,4. Jadi tinggal kita masukkan. Karena dia sama-sama 4, berarti kita coret tinggal 1. Jadi 7 dikali 0,1 adalah 0,7. Nah, kemudian untuk mencari XS4 sama dengan menggunakan rumus 8/4 dikali lambda. Masukkan nilai lambda adalah 0,4. Kemudian kita coret jadilah 0,1 dan 8 dikali 0,1 adalah 0,8 meter. Jadi,
letak porut ketiga dan simpul keempat adalah untuk porut ketiga 0,7 meter dan simpul keempat 0,8 meter. Selanjutnya kita masuk ke gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu jenisnya macam-macam loh, nggak cuma cahaya tampak yang bisa kita lihat pakai mata. Kebanyakan gelombang elektromagnetik ini nggak bisa kita lihat sendiri pakai mata. Contohnya dari matahari juga datang gelombang ultraviolet atau sering kita sebut dengan sinar UV yang cukup berbahaya jika kita langsung terkena papar sinar UV tersebut. Untuk jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda ini tergabung dalam sebuah spektrum gelombang elektromagnetik yang berbeda dari masing-masing gelombang ini adalah panjangnya dan frekuensinya. Semakin besar panjangnya, semakin kecil frekuensinya, dan semakin kecil energi yang dibawa. Di satu sisi spektrum gelombang elektromagnetik ada gelombang radio yang panjang gelombangnya paling besar. Gelombang ini yang biasanya dipakai stasiun radio untuk dengerin lagu. Di sisi lain ada sinar gamma. Sinar gamma ini frekuensinya lebih tinggi. Makanya dia bahaya banget karena jumlah energinya super duper besar. Tapi apapun jenis gelombang elektromagnetiknya, cahaya tampak, gelombang radio, dan sinar gamma, semuanya akan merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya, di mana C sama dengan lambda dikali F. Nah, gelombang elektromagnetik atau EM itu adalah osilasi dari medan listrik dan medan magnet yang tidak butuh medium untuk merambat. Nah, itu dia singkat materi tentang gelombang dan gelombang elektromagnetika. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!